Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Kalau misalkan kakak bilang halo, kalian bilang hai. Kalau kamu bilang hai, kalian bilang halo. Oke. Untuk melatih konsentrasi kalian ya sebelum mulai pembelajaran. Halo. Hai. Halo. Halo hai. Hai. Halo halo hai. Hai. Halo hai halo hai. Halo hai halo hai. Oke, semua halo ya. Halo hai. Halo halo hai. Oke, terima kasih. Nah, gimana nih? Hari ini udah siap belajar semuanya? Kalau sudah siap, gimana posisi siapnya? Ya, duduknya yang tegak, tangannya di atas meja. Oke, ibu minta satu. Oke, sebelum itu boleh dipersiapkan dulu alat tulisnya baru dikeluarin. Sudah? Berdoakan semuanya. Oke, duduk rapi lagi. Duduk rapi. Ketuanya siapa? Nah, gue lagi pimpin doanya. Sikap memberi salam. Oke, sudah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga dengan kita berdoa hari ini, pembelajaran hari ini, kalian dapat memahami apa yang ibu sampaikan dan semoga ilmunya bermanfaat. Oke, langsung aja absen dulu ya. Sama Bu Ira, kalian kan sudah dipelajarin ya. Amalnya kalian sebelum kesini tuh udah sholat subuh atau belum? Sekarang aku mau tanya lagi nih, ada nggak yang kelihatan di kelas 5A ya? Hari ini apakah bertambah lagi siswa yang udah sholat subuh tadi pagi? Buat namanya yang dipanggil nanti bilang hadir dan udah sholat subuh atau belum. Kalau misalnya sudah sholat subuh, kita tahu jam berapa? Berarti ini ya, ingat nggak jam berapa? Bilang kalau sudah. Kalau yang masih ingat jamnya, bilang ya jamnya. Aditya Ramadan. Semua, tadi semua. Sholat subuh. Jamnya? Ingat nggak? Enggak. Asmi Akhilan, Hadiran, sholat subuh nggak? Sholat jam berapa? Sudah absen. Selanjutnya di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang struktur bumi. Ada yang tahu nggak? Ada berapa lapisan di struktur bumi? Ada 4. Nah, ada 4. Ada apa aja? Jadi struktur bumi itu ada 4 lapisan ya, di mana setiap lapisannya itu bentuknya berbeda di situ. Kalau ini dalam dan ini luar itu berbentuk cair. Kalau
mempelajari struktur bumi. Jadi hari ini kita memperdalam tentang struktur bagian permukaan bumi. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menceritakan kembali bagaimana proses pergerakan lempeng bumi yang diakibatkan oleh arus konveksi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada yang pernah ngalamin bencana alam nggak? Sebelumnya bencana alam itu apa aja sih bentuknya? Apa aja? Gempa bumi, terus apa lagi? Gunung meletus, apa lagi yang perempuan gak ada suaranya? Tsunami, banjir, apa lagi? Tsunami, apa lagi? Longsor, terus ada lagi nggak? Gempa, ya. Banyak ya bencana alam. Nah, ada yang pernah merasakan secara langsung nggak bencana alam? Pernah? Siapa? Kamu namanya? Aldi ya? Coba maju, ceritain. Gak apa? Ayo berani lah. Ceritain gimana rasanya pernah merasakan bencana alam secara langsung. Ada lagi yang cewek pernah nggak ngerasain gempa bumi gitu? Nah, coba ayo cerita gimana rasanya kena gempa bumi. Apa? Goyang-goyang. Terus? Yang kedua nggak kerasa. Nggak kerasa. Terus kenapa tahu gempa bumi? Dipanggil. Oh, dipanggil-panggil gempa-gempa gitu ya. Padahal emang nggak kerasa. Gempa bumi goyang-goyang ya. Nah, gempa bumi itu, halo, perhatikan ya. Nah, gempa bumi itu merupakan salah satu alasan mengapa bentuk bumi itu dapat berubah. Jadi bumi itu dapat berubah karena dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Nah, faktor alam itu dikarenakan adanya bencana alam. Nah, lalu menurut kalian kenapa bencana alam itu bisa terjadi? Karena pergeseran lempeng bumi. Wih, pinter banget, udah tahu ya, karena pergeseran lempeng bumi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang struktur lapisan permukaan bumi dulu sebelum kita mengetahui bagaimana sih lempeng bumi itu dapat bergetar atau bergeser. Nah, di sini ada yang pernah masak jelly di rumahnya, bantuin mama? Pernah? Yang cewek-cewek pernah masak jelly ya? Nah, sekarang kita akan masak jelly. Jadi di sini ibu akan mendemonstrasikan bumi seperti jelly. Jadi bagaimana jelly itu diibaratkan sebagai bumi. Langsung aja ya. Biasa kalian kalau masak jelly bahan-bahannya itu ada air sama gel. Sama ini tuh nanti wadah bening untuk kalian amati. Ibu boleh langsung masak ya? Jadi kalian harus mengikuti apa yang diucapkan. Tapi peraturannya mengikuti apa yang diucapkan itu ketika ibu bilang kata ibu, misalkan ya, kata ibu pegang kepala, kalian semua harus pegang kepala. Jadi harus ada kata ibu. Kalau misalkan nggak ada kata ibunya, kalian jangan lakukan. Kalau ngapain, Udah, konsentrasi semuanya.
Mata ibu pegang pundak teman-temannya. Mata ibu kata ibu berhenti. Kata ibu berhenti. Turunkan tangannya. Fokus lagi. Sekarang ibu mau bagi ke dalam kelompok. Biar nggak sama semua temennya, jadi ibu mau bagi kelompok itu berhitung 1 sampai 7. Buat temennya yang kalau misalkan ada yang dapat nomor 1, nanti berkumpul sama temen-temennya nomor 1 juga. Guys ya, dimulai dari yang pertama yang hitung sampai 7 ya. Pas ya semuanya, jadi satu kelompok itu ada 4 anggota. Terus sekarang silakan berkumpul sama teman-temannya yang satu nomor. Yang nomor 1 siapa? Oke, perhatikan dulu lagi ya. Ada berbagai kelompok semuanya. Ada yang belum kebagian kelompoknya? Udah ya, jadi satu kelompok itu ada anggotanya 4 orang. Ibu akan jelasin dulu kegiatan nanti kalian mau ngapain. Jadi jadi kegiatan kali ini kalian diminta untuk mengamati demonstrasi mengenai bumi seperti ini. Jadi nanti ini akan ibu bagikan bumi lalu kalian mengamati seperti ini. Nanti ibu akan memberikan data dan peserta didik yang harus kalian isi. Nah isinya itu dikasih dalam kalian amati itu. Jadi nanti setelah pertanyaan kalian jawab sesuai apa yang kalian amati di sini. Mengerti semuanya? Nanti kalian diskusikan jawabannya. Lalu setelah itu nanti akan ada kelompok yang presentasi di depan dengan hasil dari jawaban yang sudah didiskusikan. Mengerti semuanya? Paham ya? Jadi kegiatan yang pertama kalian mengamati ini alat peraganya berupa jari. Lalu kalian diskusikan sama guru kalian, sama kelompok kalian. Diskusinya itu kalian jawab lembar kerja yang sudah ibu siapkan. Jadi di situ nanti ada berisi pertanyaannya, kalian tinggal jawab aja sesuai apa yang kalian amati di alat peraga ini. Nanti jawabannya ada kelompok yang akan dipresentasikan ke depan. Sudah mengerti semuanya? Mengerti ya? Oke, kalau sudah mengerti, langsung aja akan berikan.
perhatikan hasil ya. Jadi ternyata jelly itu bisa diibaratkan sebagai struktur bumi yang udah tadi kita sebutkan, bahwa struktur bumi itu kan inti dalamnya berbentuk cair ya, sama seperti tadi jelly yang sudah kalian amati. Jelly-nya itu di bagian dalamnya masih berbentuk cair, sedangkan di permukaannya udah berbentuk padat. Sama ya kayak bumi yang kita pijak ini kan permukaannya berbentuk padat. Oke, terus jadi kenapa kok bisa ada bencana alam? Perhatikan ya, kenapa ada bisa bencana alam? Jadi ternyata permukaan bumi itu tidak hanya terdiri dari satu lapis aja, tapi permukaan bumi itu terdiri dari berbagai lempeng. Nah, di mana lempeng-lempeng itu senantiasa bergerak. Kenapa bergerak? Karena inti bumi itu inti bumi itu panasnya berkisar panas inti bumi itu panasnya berkisar 5.400 derajat Celcius. Kalau misalkan manusia yang dimasukin ke situ akan meleleh, akan binasa kan semuanya, karena itu panas banget inti bumi itu. Nah, kenapa lempeng-lempeng itu bergerak? Karena adanya arus konveksi dari inti bumi yang bertemu dengan mantel bumi. Kan mantel bumi itu kan berbentuknya padat ya. Nah, jadi kenapa ada arus konveksi itu? Karena adanya perbedaan suhu antara inti luar dan mantel bumi. Mengerti nggak? Mengerti. Jadi intinya adanya bencana alam itu dan kenapa bumi dapat berubah itu karena lempeng-lempeng di permukaan bumi itu senantiasa bergerak, yang diakibatkan adanya arus konveksi yang terjadi di inti luar bumi sama di mantel bumi, seperti itu. Kalian kalau misalkan masak air kan mendidih tuh ya, kalau misalkan di atasnya dikasih telurnya itu akan bergerak-gerak kan ya. Nah, itu bisa juga diibaratkan kayak inti bumi itu kan panas banget, terus di atasnya itu ada benda padat, mantel buminya benda padat. Nah, dia tuh akan terus bergerak. Jadi kenapa suka ada bencana alam seperti gempa bumi? Itu karena adanya pergeseran lempeng bumi, seperti itu. Mengerti? Mengerti semuanya? Insya Allah mengerti ya. Oke, jadi ini adalah pohon resuma atau rangkuman. Jadi kalian tulis di sebelah sini apa yang kalian pahami dari pelajaran hari ini. Entah mau satu kalimat atau kalian tahunya, oh ternyata ini bumi itu bentuknya cair, atau bencana alam itu terjadi akibat faktor alam, atau ternyata bumi itu berubah akibat lempeng bumi itu terus bergerak. Nanti semuanya nanti setelah kalian tulis ini, kalian catat tidak pohonnya, oke? Menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini di pohon resium. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah bumi itu dapat berubah-ubah karena adanya jadi permukaan bumi itu dapat berubah-ubah karena ada pergerakan di lempeng bumi yang diakibatkan arus konveksi di bagian inti bumi dan mantel bumi, seperti itu. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Apakah kalian senang? Kegiatan apa yang paling kalian senangi? Jelly senang. Yang paling susah apa? MTK. Yang pelajaran hari ini yang paling susah kegiatan apa? Buat jelly. Isi soal ya. Oke. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai
Oke, ketua kelasnya pimpin doa lagi. Sikap memberi salam. Ibu mau berterima kasih buat kalian hari ini. Ibu berpesan pulangnya hati-hati, mohon maaf atas keterlambatan pulangnya. Terus juga semangat buat ulangannya minggu depan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.